Akif Fatwal Amin, petani porang dari Dusun Surotrunan, Desa Surotrunan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, telah bersiap menuju kebunnya yang berada di pekarangan belakang rumahnya. Setidaknya sudah 2 tahun, Akif mulai membudidayakan umbi-umbian yang kaya manfaat ini. Tanaman porang menurut Akif memiliki potensi menjadi komoditas unggulan Kebumen. Ini karena, kata Akif, tingginya permintaan porang dari dalam dan luar negeri. Tanaman porang termasuk dalam spesifikasi umbi-umbian yang dapat digunakan untuk industri makanan dan kosmetik. Dengan proses yang tepat, akar tanaman porang dapat dijadikan tepung yang diubah menjadi bahan makanan seperti mie, minuman dawet, dan lain sebagainya. Kemudian, permintaan dari perusahaan kosmetik terhadap penyediaan porang untuk kebutuhan tambahan bahan dasar pembuatannya. Harga porang di pasaran cukup menjanjikan, per kilonya Rp12.000. Untuk menanam tanaman ini pun tidak butuh lahan khusus, porang dapat ditanam di sela pekarangan rumah. Dan tanaman ini sejatinya memang butuh teduh, jadi bisa ditanami di antara tanaman yang ada. Ya, ini di lahan benar-benar pekarangan yang tadinya tidak bisa untuk tanaman apa-apa. Ini sudah saya tanami 2 musim yang pohonnya lumayan, hasilnya seperti ini, lumayan besar-besar. Dan salah satu perawatannya adalah kita harus menggemburkan lahan di sekitar tanaman tersebut. Jadi di sini ada beberapa yang dari bibit umbi, ada yang dari bibit katak. Nah, ini yang seperti ini kecil-kecil, ini dari bibit katak. Ini juga masih dari bibit katak. Ini, nah kalau yang ini bakalan untuk yang besar. Ada lagi yang berupa bunga, yang ini nanti juga untuk bibit. Ini spora namanya. Nah ini juga. Nah ini juga untuk akan menghasilkan spora. Nah, ini juga dari hasil dari bibit umbi yang lumayan besar, hampir 1 kilo. Jadi ada beberapa di sini yang untuk khusus, kebanyakan kita akan produksi bibit yang nantinya ini untuk jadi spora yang untuk ditanamkan lagi. Di sana pun ada contoh penyemaiannya. Baik, saya akan melakukan untuk penggemburan tanah di sekitar batang-batang umbinya. Oke, ya. Nah, contoh seperti ini, saya gemburkan di sampingnya. Oke, kalau di desa namanya ini untuk dangir. Nah, kita proses dangir tujuannya agar air bisa masuk dan nanti umbi juga bisa pembesarannya bagus. Ini juga perlu di dangir. Ya. Ini juga perlu untuk tetap ya. Ini benar-benar tadinya itu lahan yang sudah tidak layak untuk berkebun karena memang sudah keras. Saya gemburkan, jadi untuk tanam porang itu tidak perlu harus lahan khusus, lahan yang terbuka itu tidak perlu, tidak harus. Asal yang penting kita pupuk dengan pupuk kandang, digemburkan, dan juga pemanfaatan daun-daun kering kita kumpulkan di sekitar pohon-pohon, yang pohon-pohon porangnya sekitarnya itu untuk pupuk kompos yang paling bagus. Nah seperti yang satu ini, nah kalau daun-daun seperti ini
daun-daun kering kita kumpulkan di sekitarnya untuk sebagai komposnya. Bersihkan ya, agar bisa bagus untuk pertumbuhannya. Jangan lupa buang-buang gulma-gulma yang ada di sekitarnya. Yang plastik kita kumpulkan secara tersendiri. Ya. Begini sahabat porang. Jadi cara perawatannya, cara budidayanya untuk porang itu sangat mudah, tapi memang harus tetap juga dirawat. Di sini tidak menggunakan pupuk-pupuk kimia sama sekali, atau pupuk pabrikan kita nggak menggunakan sama sekali. Kita hanya mengandalkan kompos dan pupuk kandang. Oh ya, untuk sahabat porang yang mungkin belum tahu pembedanya antara pohon porang dan lainnya yang hampir satu jenis, ini ada pohon, kalau yang di sini namanya suwek. Nah, bisa lihat dari motif trotolnya ini, di sini tidak ada motif garis. Kalau untuk porang di sini pasti ada motif garisnya. Ini dari ciri-ciri khas batangnya. Nah, ini pasti ada motif garis. Ini bukan porang, ini suwek. Jadi untuk pembedanya biar gampang melihat, di sini tidak ada motif garis. Kalau yang lainnya ini motif garis, itu juga ada motif garisnya. Ini juga ada, ini juga ada. Nah, inilah untuk cara membedakan paling gampang kalau pohonnya sudah atau batangnya sudah ada porang di sini. Yang kedua, nanti di sini kalau porang itu tumbuh kataknya. Katak itu ada yang menyebutnya kelintingan, yang nanti juga untuk bibit seperti ini contohnya. Nah, ini kalau ini sudah mulai keluar calon katak. Ya, ini seperti ini. Ini ya, ada beberapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini bisa banyak nanti juga. Ini juga ada mulai sudah kelihatan tumbuh. Ini kelihatan muncul kataknya. Ini yang nanti untuk bagus untuk sebagai pembibitan. Ya, ini juga ada, sudah mulai. Nah, untuk masa tumbuhnya itu membutuhkan waktu sekitar 6-7 bulan. Kalau ini baru usia 2 bulan, yang itu baru usia 1 bulan lebih sedikit. Kalau yang ini sudah 3 bulan masuk ke 4 bulan, ini sudah dari awal kita tanam sebagai contoh untuk yang agar tahu. Ya. Begitu, terus kita juga ada di sebelah dan juga pengolahan pupuk kandangnya, dan ada beberapa lahan lain ya sekitar hampir 2 hektar yang sudah kita tanami juga di daerah-daerah yang memang di pinggir sungai yang sudah tidak bisa dimanfaatkan untuk komoditas pertanian lainnya, kita manfaatkan untuk budidaya porang. Begitu, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya di sini adalah untuk pembenihan dari spora atau bunganya, hasil dari bunga porang yang tadi kita semaikan menjadi seperti ini. Nanti untuk satu musim ini sudah menjadi umbi mini.
yang nanti juga bisa kita tanam lagi. Intinya mungkin sekilo isi 60 sampai 40 sampai 60 butir per kilo. Jadi ini adalah kita memanfaatkan lahan di sekitar rumah kita, kita gunakan untuk budidaya, untuk pembibitan porangnya. Yang ini juga semuanya sama. Nah, ini baru umur sekitar 2 mingguan. Nah, ini sudah mulai keluar semuanya. Nah, ini dari spora. Ini sudah umur 2 minggu. Kalau umpamanya lahan sempit, kita bisa memanfaatkan tempat-tempat seperti ini, sisa-sisa kerat buah untuk sebagai media tanamnya, yang kita tunggu sampai 6-7 bulan. Nanti hasilnya baru setelah batangnya semuanya ini hilang, baru kita ambil dalam umbinya. Ya. Baik. Yang penting upayakan jangan langsung kena air hujan, dan kedua cahayanya juga cukup. Gitu. Sebenarnya saya awal-awalnya menekuni untuk budidaya porang dari awal tahun 2018, itu sudah mulai mempelajari tentang perporangan, dan pada saat itu salah satunya itu saya memang sebagai pelatih UKM ekspor dari kementerian yang sudah bersertifikat dan sebagai asesor. Di saat itu kita membahas tentang masalah komoditi ekspor porang. Nah, di saat kita kumpul bersama asesor dan fasilitator UKM ekspor seluruh Indonesia, saya mengangkat tentang masalah seberapa sih peluang budidaya atau peluang pasar ekspor porang. Ternyata memang porang ini luar biasa. Kebutuhan yang terutama waktu itu masih baru sekitar 3 NTE atau negara tujuan ekspor. Yang pertama itu Jepang, setelah itu Taiwan, dan di akhir-akhir ini China juga mulai impor porang dari Indonesia. Salah satu yang kami amati bahwasanya porang itu memang produk turunannya itu luar biasa tinggi, sehingga porang ini sangat layak dan sangat bagus untuk dibudidayakan di Indonesia, khususnya di daerah yang dekat dengan Katulistiwa. Porang ini juga ternyata di Kebumen sudah lama dibudidayakan. Saya mendapatkan informasi 2008 itu sudah mulai dibudidayakan. Saya cari, saya telusuri, ternyata di daerah Karanggayam ketemu dengan beberapa petani atau kelompok-kelompok pembudidaya porang. Di saat itulah saya mulai tanya, kenapa sebagus potensi seperti ini tidak ada perhatian dari pemerintah Kabupaten Kebumen. Informasinya bahwa mereka sudah beberapa kali menyampaikan kepada pemerintah melalui dinasan, tapi selalu diabaikan. Nah, setelah ini mungkin mudah-mudahan di tahun 2021 nanti ke depan pemerintah Kabupaten Kebumen mulai benar-benar memperhatikan, karena ini budidaya porang itu sangat bagus untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen. Contoh seperti ini ada beberapa bibit porang yang di sini, ini yang ukurannya sekilo isi 3-4-5. Kalau satu musim mungkin lebih besar ditanam itu dalam jangka waktu 6-7 bulan, ukurannya besarnya bisa melebihi dari yang di tangan kiri saya ini.
Perawatannya juga masalah porang tidak terlalu sulit, yang penting tanah gembur, karena untuk pemekaran umbi dan pupuknya pun tidak perlu, bahkan disarankan tidak menggunakan pupuk kimia. Jadi benar-benar pupuk dari pupuk kandang yang sudah difermentasi, dan kalau ini bobotnya kira-kira sekitar hampir 3 kiloan lebih, jadi satu musim. Untuk harga tertinggi porang masih basah seperti ini, 1 kilonya kemarin saya menerima di sini tuh saya bayar dengan harga 12.000 per kilo. Jadi bisa diperkirakan kalau satu umbi ini bobot 3 kilo dikali 12.000, itu harga tertinggi. Biasanya harga mulai dari 8.500 sampai dengan 12. Itu biasanya bergantung kepada kadar air. Kalau di musim awal panen mungkin kadar airnya masih tinggi sehingga harganya menjadi lebih rendah. Nah, untuk itu mudah-mudahan harapannya pemerintah Kabupaten Kebumen bisa lebih memperhatikan khususnya untuk masalah petani atau pembudidaya porang, yang mana kalau kita lihat satu umbi ini harga sekitar Rp36.000 dalam satu umbi seperti ini. Ini bobot 3 kilo. Dibanding dengan komoditi lain yang sejenis atau umbi-umbian, pasti akan lebih bagus ini. Dan salah satu kelebihan dari porang, selain produk turunannya banyak, porang juga dalam pembudidayaannya tidak perlu membutuhkan lahan khusus, malah lebih bagus di naungan atau di bawah rerindangan, manakala itu daerah-daerah yang ketinggiannya di bawah 200 mdpl. Nah, itu saya pikir untuk masalah porang nanti kita juga harapannya dari pemerintah Kabupaten Kebumen bisa lebih mensosialisasikan, bisa lebih mengkaji potensi dan cara budidaya porang untuk di Kabupaten Kebumen. Kabupaten Kebumen masih banyak sekali lahan-lahan yang nganggur, lahan-lahan yang tidak bisa ditanami oleh komoditas lainnya, tapi untuk porang bagus. Ya, seperti itu saya kiranya. Untuk satu ini dari bibit katak yang kecil-kecil saya semaikan, yang lumayan sudah hasilnya bagus, tapi ini harusnya sudah dipindahkan ke lahan atau ke polybag, namun karena telat, waktu yang belum mencapai, jadi ini terlalu panjang, di daunnya memanjang kayak seperti cambah. Ini semuanya adalah bibit porang dari katak. Ya, ini sudah telat pindah, tapi masih bisa untuk dipindahkan. Perlu hati-hati dan dibuat penyangga agar tidak roboh.